Setiap hari hujan seperti ini, penyakit layu fusarium pada tanaman cabai perlu diwaspadai ya, Mas. Setiap pagi, para petani menyambut hari dengan harapan. Tanaman yang tumbuh hijau, daun yang segar, batang yang kokoh, semuanya menjadi tanda bahwa musim tanam berjalan baik. Tapi, tidak semua cerita berakhir dengan panen. Ada ancaman yang tak terlihat oleh mata, sebuah penyakit yang datang perlahan, tanpa suara, tanpa gejala yang jelas di awal. Namanya layu fusarium. Ternyata benar apa yang ibu katakan. Banyak tanaman cabai saya yang layu. Awalnya hanya 1-2 tanaman yang tampak aneh. Daun bagian bawah menguning, batang terlihat lemah. Petani mengira itu karena cuaca panas atau kekurangan air. Tapi meski disiram dan dipupuk, tanaman tetap layu dan tak lama kemudian satu bedengan ikut menyusul. Penyakit ini memang menipu. Layu fusarium disebabkan oleh jamur tanah bernama Fusarium oxysporum. Jamur ini menyerang akar dan masuk ke jaringan pembuluh tanaman. Begitu masuk, ia menyumbat jalur air dan nutrisi sehingga tanaman perlahan mati, walau tanah tampak basah dan pupuk terus diberikan. Penyakit ini bisa bertahan di tanah hingga bertahun-tahun. Sekali lahan terinfeksi, sulit untuk dibersihkan. Beberapa tanaman sangat rentan terhadap fusarium. Tomat, cabai, dan pisang, 3 komoditas unggulan petani, seringkali jadi korban utama. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga membuat petani kehilangan semangat karena panen gagal total. Layu fusarium menyukai kondisi tertentu. Tanah terlalu lembab atau becek, lahan yang tidak dirotasi, sisa tanaman terinfeksi yang dibuang sembarangan, dan penggunaan benih yang tidak steril. Semakin sering satu jenis tanaman ditanam di tempat yang sama, semakin besar kemungkinan jamur berkembang biak. Gawat, Neng. Tanaman cabai dan tomat penduduk banyak yang terserang layu. Dampaknya sangat terasa. Dalam satu musim tanam, kerugian bisa mencapai jutaan rupiah per petani. Waktu, tenaga, dan biaya pupuk yang sudah dikeluarkan, semuanya hilang sia-sia jika fusarium menyerang. Tak sedikit petani yang akhirnya berhenti menanam komoditas tertentu karena trauma dengan kegagalan berulang. Namun masih ada harapan. Layu fusarium tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Beberapa langkah pencegahan yang efektif antara lain: 1. Rotasi tanaman dengan jenis yang tidak rentan. 2. Menggunakan varietas tahan penyakit. 3. Menambahkan agen hayati seperti trichoderma. 4. Menjaga kebersihan lahan dan sanitasi alat. 5. Memperbaiki drainase dan bedengan agar tidak becek. 6. Menghindari penggunaan pupuk kimia berlebihan. Semoga dengan perawatan yang tepat seperti yang saya jelaskan, tanaman Bapak Ibu tidak akan layu lagi.
Penyakit ini bukan hanya masalah panah, tapi juga soal pengetahuan. Semakin banyak petani memahami penyebab dan cara pencegahannya, semakin kecil peluang fusarium untuk berkembang. Dengan kerjasama antar petani, pendampingan dari penyuluh, dan akses terhadap benih serta teknologi ramah lingkungan, masa depan pertanian yang sehat bisa tercapai. Fusarium memang tak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Dengan ilmu, kehati-hatian, dan gotong royong, kita bisa melindungi tanaman dari serangan senyap ini. Karena pertanian bukan sekedar menanam dan memanen, tapi juga menjaga kehidupan, dari akar hingga buah.